Ada yang menggunakan kesibukannya sebagai alasan untuk tak mau membaca buku. Ada yang merasa sangat lelah sehingga tak mau lagi mencari informasi-informasi baru. Ada yang sudah merasa sangat pintar dan merasa paling tahu atas segala sesuatu. Namun, di sisi lain masih banyak orang-orang yang merasa haus akan ilmu. Halo, balik lagi dengan aku, edukator milenial. Belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Apalagi perkembangan zaman telah sangat membantu mempermudah proses pengupgradean ilmu. Yang perlu kalian lakukan adalah yakinkan diri untuk terus menjadi lebih baik lagi. Salah satu contohnya adalah dengan belajar. Setidaknya ada 4 hal yang harus kalian lakukan ketika ingin menjadi great learner atau pelajar yang sesungguhnya. Yang pertama adalah empowering your intrinsic motivation, tingkatkan motivasi intrinsik. Yang kedua, be humble, stay untuk rendah hati. Yang ketiga, be curious, selalu kepo akan ilmu-ilmu baru. Yang keempat adalah out your comfort zone, keluar dari zona nyaman kalian. Untuk menjadi great learner, langsung saja kita simak penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, empowering intrinsic motivation. Tingkatkan motivasi intrinsik kalian. Salah satu cara meningkatkan motivasi intrinsik untuk belajar adalah ingat goals yang telah kalian buat sebelumnya. Dan ketika goals yang telah kalian buat sudah tercapai atau terrealisasi, langsung set up goals baru yang level dan standarnya lebih tinggi dari goals kalian sebelumnya. Jangan sampai malah kalian membuat goals baru yang levelnya atau standar pencapaiannya lebih rendah dibandingkan goals sebelumnya. Atau jangan juga kalian di level yang sama, karena tidak akan membuat diri kalian itu terupgrade skillnya. Renewable, diperbaharui, dan re-upgrade ditingkatkan lagi. Yang kedua, be humble. Be humble ini maksudnya adalah rendah hati, bukan rendah diri ya, karena berbeda. Kalian harus menyadari bahwa masih butuh mempelajari banyak hal baru dan menyadari bahwa apa yang telah kalian miliki atau kalian kuasai itu belum ada apa-apanya, karena masih banyak hal yang perlu dieksplorasi. Ketika kita tidak di humble, maka yang akan terjadi adalah penolakan untuk menerima hal-hal yang baru atau yang kita pelajari. Dan kita tidak akan termotivasi untuk belajar lebih. Bahkan condong meremehkan kemampuan orang lain yang sedang berkomunikasi dengan kita atau menyampaikan suatu hal baru. Ketika kita merasa rendah hati atau menerapkan be humble, yang terjadi kita akan dengan mudah menyerap ilmu baru dari siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sesuai dengan bounded rationality, manusia memang memiliki keterbatasan dalam pengetahuan. So, don't underestimate someone because you don't know his or her true ability. Dan jangan juga kalian merasa arogan dalam proses pencarian ilmu. Overproud terhadap apa yang kita telah ketahui merupakan hal yang tidak bagus. Karena, semisal ada orang lain yang menyampaikan sesuatu namun bertentangan dengan apa yang selama ini kita ketahui atau kita pahami, kita akan langsung menjudge, oh orang ini itu salah, apa yang dia sampaikan itu salah, benar adalah saya, karena saya telah mengetahui lebih dari dia. Anggapan seperti itu akan membuat penolakan dalam hati dan diri kalian untuk hal-hal baru yang mungkin saja belum kalian ketahui. Mungkin saja apa yang telah kalian ketahui selama ini adalah hal yang keliru. Yang benar justru yang dia katakan atau dia sampaikan. Tapi karena sifat arogansi, maka kalian langsung memborder diri, menutup diri untuk menerima hal tersebut dan menganggap, oh, aku yang benar, dia yang salah. Kita tahu bahwa seiring perkembangan zaman terjadi juga perkembangan ilmu pengetahuan. Pengetahuan bisa di-re-upgrade dan bisa digeser penggunaan teorinya. Jadi, akan lebih baik jika kita humble, terus humble, be humble di setiap kondisi. Jangan arogan. Kita terima apa yang disampaikan orang lain. Jika memang bertentangan, kita cari lebih dalam informasi tentang hal tersebut.
klarifikasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang sekarang ada. Baru setelah itu kalian memutuskan mana yang tepat dan mana yang kurang tepat. Yang ketiga adalah be curious. Selalu ingin tahu akan hal-hal yang baru. Ya, pastinya hal-hal yang positif ya. Karena untuk bisa survive di zaman yang perubahannya sangat cepat ini, kita harus mengetahui informasi-informasi yang terbaru. Dan kita harus mengupdate terus informasi itu setiap saatnya, agar tidak ketinggalan informasi. Dan juga kita tidak akan canggung ketika diajak berdiskusi. Dan yang keempat, out to your comfort zone. Kalian harus keluar dari zona nyaman kalian. Kalian harus keluar dari kebiasaan yang kalian lakukan selama ini. Tujuannya apa sih? Agar skill atau capability kalian itu semakin bervariasi, semakin banyak dan semakin luas. Selalu posisikan diri sebagai gelas kosong ketika menghadiri forum ilmu jika kalian memang ingin mendapatkan sesuatu. Orang yang benar-benar ingin belajar adalah orang yang tidak pernah akan merendahkan kemampuan orang lain dan juga akan menerima hal-hal baru yang diberikan orang lain. Semoga setelah melihat video ini, kalian bisa langsung menginternalisasi apa yang telah aku sampaikan di video ini. Jika memang kalian ingin menjadi pembelajar sejati. Sekian dari aku, semoga bermanfaat and see you!